Wadahna rangka tabung suara kan seperti itu. Nah, istilah angin suara gitu dibengket tina rangka ieu teh. Main agak lebat ka dieu kana. Proses teh mohon sareng dua jadi dua anak. Aku ge aya. Kapungkur mah menuju awalan penakna di saung angklung ieu bener eta awon. Atau seperti dulu orang-orang Banten sana Baduy kayak gitulah. Orang Baduy kan istilahnya satu sungguh nomor alam, bener-bener alam yang dipakai. Angklung buhun itu cara oplok. Kapungkur aya di Kapungkur Malangkung Ageng sih. Dari pengrajin angklung sejak tahun 1987 dulu memang kenal saung angklung ujo gitu. Dari saung angklung ujo, kalau dulu istilahnya setengah hari kerja umum, setengah hari kerja produksi, sesudah selesai di umum. Nah sama Pak Ujo tuh diarahin, coba ke produksi biar bisa bikin angklung gitu. Sekarang prosesnya mungkin karena Aki tahu keluarga Pak Ujo, terus anaknya Pak Ujo kenal sama Aki, Diki udah daripada di luar udah jadi ekolen kerjanya gitu, diajak. Jadi nggak begitu istilahnya ibaratnya Aki dari nol, dari pengalaman di sini udah di saung angklung, terus kena Aki keluar dari saung angklung, ya, lama nganggur ditarik lagi sama Pak Opik ke ekolen gitu. Paling kalau Aki sendiri dari nol sampai jadi paling satu oktap lah 8 biji, 8 angklung gitu. Jadi satu oktap tuh dari nol gitu kan, dari bikin rangka sampai tabung suara sampai diikat satu set paling itu. Mungkin tergantung sama satu kondisi fisik kita ya. Karena kalau kerja kayak gini tuh nggak bisa istilahnya ditarget. Kalau posisinya kayak gini lah, kita kerja di tempat terbuka kayak gini ya. Kalau sehari 2 hari, kalau seminggu 2 minggu, tebakan anginnya juga udah kerasa. Kalau kita kerja di dalam bangunan, nah, emang agak sedikit terjaga kesehatan. Tapi kalau terbuka gini, istilahnya kalau Aki kerja di dalam, mungkin orang yang mau lihat tata cara produksi gimana dari awalnya nggak kelihatan gitu. Ya tergantung dari kesehatan kita lah. Kalau buat Aki itu satu sangat susah kalau dilihat, karena sekarang banyak lah istilahnya dari pertumbuhan anak-anak tuh maksimal gitu kan, nggak kayak dulu. Yang jelas satu Aki lagi berusaha dengan berbagai cara di Okolen juga. Aki ada 4 orang yang mau Aki bina gitu, seperti ya anggaplah ngajar bari mayar gitu kan. Jadi itu generasinya sangat sulit. Jadi angklung tuh nggak bisa istilahnya sebulan 2 bulan nggak bakalan bisa bikin angklung. Ya zaman sekarang istilahnya kalau misalkan pemanfaat atau pembeli banyak. Nah dari istilahnya karena tahapannya ada istilahnya tukang rangka, yang bikin rangka, tukang suara, yang bikin suara. Kalau ajaran Pak Ujo dulu, satu orang bisa sampai dari rangka sampai jadi bikin suara. Kalau sekarang mah terpecah-pecah gitu kan. Makanya tukang suara bikin suara gitu kan, coba lihat ke bawahnya ada tukang rangkanya, nyari rangka gitu kan. Yang bisa dibilang dua belah
grup pengrajin lah, pengrajin rangka sama pengrajin suara gitu kan. Kayak gini kan, ini rangkanya nih. Nah, yang ini tabung suaranya. Ini bisa berapa orang yang bikin ini, yang bikin ini bisa, nggak seperti orang itu lagi. Kadang nih yang kebanyakan tuh dari bagian perempuannya tuh ngikat ininya nih, tiangnya pakai rotan ini, banyak pengrajin tuh perempuan. Kadang-kadang sepintas, itu enggak, itu kadang-kadang lelaki itu nggak mau karena satu, ini apanya, leletnya tuh lama sekali kalau bikin ngikat itu. Kalau aki istilahnya tidak begitu terasa pahit karena dulu aki istilahnya dari digaji sama saung angklung tuh harian. Nama kerja harian tuh istilahnya kalau udah posisinya setengah hari lingkungan beres terus diarahkan lagi ke produksi, yang dibilang sama aki nggak ada pedihnya gitu. Tapi yang bikin aku itu pengalaman dan ilmunya itu benar-benar penuh dari saung. Tapi kalau sekarang yang anak-anak sekarang gitu kan pingin bisa gitu, gimana cara bikin angklung itu memerlukan mental yang benar-benar kuat gitu. Kalau mentalnya kebanyakan ya yang nggak bakalan lulus lah. Banyak yang bisa rangka nggak bisa ke tabung suara. Terus tekan itu kan zaman sekarang istilahnya belum apa-apa, berapa gaji gitu kan. Kalau Aki mah dulu enggak, karena udah digaji, nggak mikirin gaji gitu. Jadi itu yang buat Aki ilmu yang sangat manfaat dan bisa dibilang manis lah gitu, karena Aki orangnya minimal udah digaji harian terus dikasih ilmu bikin angklung. Kalau Aki istilahnya dari pengrajin Aki kadang yang biasa gitu ke saung angklung, tapi saung angklung kebanyakan ya keluar negara lah. Kalau saung angklung, kalau misalkan dari pengetahuan Aki juga dulu jarang sekali Indonesia tuh yang istilahnya memerlukan atau membutuhkan angklung. Ke zaman Aki, zaman dulu Prancis, Swiss, Korea tuh, Jepang tuh di sekitar tahun 90 ke sana lah gitu kan. Aki masih di saung angklung ya kebanyakan ke luar negeri. Ya, masuk istilahnya satu di galeri itu perawatan, udah istilahnya stem, bener-bener stem, istilahnya suaranya udah maksimal sempurna, mana baru dikeluarin kayak dijual. Kayak dulu mah nggak pernah langsung misalkan bukannya kayak di souvenir mah gitu kan, beli yang kecil, beli sekarang dikasih barang sekarang, dulu mah nggak ada, paling 1 minggu pesan dulu baru istilahnya dikasih barang, kecuali kalau udah tekan kontrak udah posisi tiap ngirimnya rutinnya baru. Tahapan kalau dari satu tabung aja, satu tabung ya, kalau pengerjaannya bisa satu tabung angklung ini, satu dari anak pertama yang ngerjain 2 tahap, namanya bakalan dulu ya, tabung bakalan lah. Terus larilah ke tukang bikin suara, ya dibikinlah nadanya 2 tahap di tabung suara ini. Di rangka pun nyampe istilahnya 3 tahap, karena 1 bahan dasar, 2 bahan tiang, 3 menyetelkan gitu kan. 3 tahap baru. Kalau di tabung suara 2 tahap. Ya kalau kerasa aku istilahnya dulu saung angklung cuman sama itu yang kena kerasanya di zaman Aki. Kalau sama moneter enggak, sama bom Bali baru kerasa, karena satu mungkin yang disukai di saung angklung Ujo tuh karena Aki seumur Aki di sana belum, ya minimal nggak begitu sering lah mungkin ya, tamu-tamu kebanyakannya kan yang lihat, yang kunjung dari saung angklung asing semua, tamu-tamu asing semua gitu. Jarang sekali bangsa ya minimal lokal ya yang lihat gitu, yang nonton dulu. Vakumnya sekitar setengah tahunan lah ada. Cuman kalau dulu mah kayak gitu tuh istilahnya, ini kita kasih orderan nih, jadi sekuat tenaga gitu. Kalau dampaknya bom Bali paling dibatas, tapi nggak begitu putus, jalan masih. Dari pengrajin ke saung angklung dibatas. Kalau dulu mah misalkan Aki mampu nih seminggu 10 set gitu kan, cuman ada dampaknya itu, cuman dikasih lah setengahnya 5 set gitu. Kalau dari pengrajin diterima sama saung angklung tuh bervariasi gitu kan, kayak yang minimal 1 oktav namanya Sarinande itu 125.000 itu per set gitu. Kalau jatuhnya satu teh istilahnya 12.000 lah satu angklung gitu, 12.500 lah. Kalau istilahnya yang lainnya makin gitu makin naik lagi harganya. Yang paling kecil, yang paling murah, yang 1 oktav gitu, jatuhnya tuh 12.500 diterimanya satu. Sama
saung angklung banyak, kayak satu optak 8 biji angklung namanya salinane, terus ada TK yang 18 angklung, ada TK lama yang 16, terus ada melodi yang 31 angklung, ada bass yang nadanya rendah 11 angklung, mayor yang minimal 4 tabung, minor ada. Itu yang paling bagus tuh dari daerah Surade Jampang Tengah dulu. Karena kalau dulu tuh bener-bener Bapak Ujo tuh minimal ke Bandar Bambu tuh ini buat bener-bener kerajinan angklung. Makanya dari awal sampai misalkan yang diperlukan itu sangat bagus, beda zaman sekarang gitu kan. Sekarang tiap bandar juga istilahnya kalau banyak pengrajin yang memerlukan bambu hitam adalah dari Agus juga dari Jampang Tengah. Ya mungkin ya tadi jadi rebutan. Muncullah bandar-bandar baru. Jadi saya ada misalkan gitu kan, ada beberapa bandar, tapi yang kualitas semuanya bagus Jampang Tengah. Garut kayak daerah Bumbulang, Cianjur juga ada. Cuman kan kalau misalkan daerah-daerah kecil gitu teh termasuk kapasitas bambunya cukup gak gitu. Kalau daerah Jampang Tengah kan itu lautan bambu hitamnya tuh banyak banget. Bisa, ini juga kan namanya bambu tali yang putih, tapi jenisnya yang kecil, namanya bambu tali cacing gitu kan. Cuman satu ini juga dulu zaman saung angklung itu bikin gitu kan, nada bikinlah angklung putih gitu kan. Cuman satu kualitasnya tuh ya tadi yang paling bagus cuman dari kulitnya, dari jenis bambu cuman bambu hitam karena kulitnya sangat keras gitu. Abah bisa dibilang orang Bandung lah, di Cikadut hampir keluar SD lah, masih di kolor apa. Jadi keluar SD istirahat, nggak makan SMP lah gitu. Tahun 87 tuh Abah udah kerja di sana. Ya satu lah, kalau sekarang mah office kan. Kalau dulu mah istilahnya kalau kerja tuh misalkan bagian kantor segala rupa tuh sama bisa dibilang nggak dibilang umum. Kalau sekarang kalau dulu lah kerja misalkan dari pagi sampai akhirnya jadi kewajiban si pekerja itu, jadi tugas lah ya. Hampir 3 tahun Abah juga istilahnya terus ngepel kantor, terus bersih-bersih lingkungan saung angklung gitu. Yang jelas kayak Abah istilahnya nggak kayak gimana ya, karena terlalu deket lah mungkin. Abah juga terlalu sering mungkin yang mondok bisa di sana gitu, kayak bukan bos lagi. Kalau ke keluarga saung angklung Abah kayak pengabdian aja.